Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua? Semoga semua baik dan bahagia sehingga dapat mengikuti kegiatan kita sampai selesai. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib agar pertemuan dapat berjalan dengan lancar. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum pelaksanaan dimulai dan mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia. Kemudian, diharapkan juga peserta sudah terdaftar melalui akun Satu Sehat Kemenkes, kemudian juga menulis format nama dengan nama, kemudian skor asal instansi, dan kemudian juga diharapkan seluruh peserta berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti kegiatan di tempat dan ruang yang wajar. Disarankan juga untuk memakai pakaian merah ataupun marun. Kemudian juga untuk memakai virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Dan kemudian kami mohon kepada seluruh peserta pada saat pemateri berbicara, narasumber berbicara, mikrofonnya harap untuk dinonaktifkan. Ya. Peserta juga diwajibkan untuk fokus pada pelaksanaan seminar dan tidak melakukan aktivitas lain, dan juga diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian webinar pada hari ini. Ya. Kemudian diharapkan juga seluruh peserta tidak mencoret-coret di atas tampilan Zoom dan materi narasumber serta mengisi daftar hadir. Ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk semangat pagi, saya akan menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi, pagi luar biasa. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, untuk menambah keceriaan dan semangat pada pagi hari ini, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Mohon reaksinya ya. Jalan-jalan ke Ramayana, beli sepatu merek Yongki Komaladi. Perkenalkan, nama saya Triana. Mohon izin untuk memandu acara pada pagi hari ini. Baik, yang terhormat Ketua DPD PPNI Kota Tarakan, yang kami hormati seluruh pengurus DPD PPNI Kota Tarakan, yang kami hormati Badan Penyelenggara Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati narasumber dan moderator, dan yang tidak lupa panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan pada hari ini, serta kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang hadir secara virtual pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya. Kehadirat Allah, kita dapat berkumpul dalam acara webinar manajemen terapi cairan bagi tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan bekerja sama dengan DPD PPNI Kota Tarakan pada hari ini, Minggu tanggal 20 Oktober melalui aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPNI. Dan untuk para hadirin agar dapat mendengarkan dan
Kok aja terus. Kok aja terus. Kok aja terus. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat Baik, mari kita membina dan lanjutkan Bahasan mengembangkan PNI. kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Masih mute, Bu. Baik, mohon maaf karena masih di mute tadi. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini demi kelancaran dan kesuksesan webinar kita, mari kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Badrudin Has. Untuk waktu dan layar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar, Mas. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu Panitia dan peserta seminar yang telah hadir di Zoom meeting. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan dan ridho-Nya, serta semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa akan kami pimpin menurut agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain agar kiranya dapat disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih. Dengan rahmat-Mu pagi ini, kami dapat hadir melalui Zoom meeting ini dalam rangka kegiatan seminar manajemen terapi cairan bagi tenaga kesehatan. Kami mohon curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, bagi profesi kami, dan sebagai amal kebaikan yang tak terputus bagi semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Lapangkanlah dada kami, jernihkanlah pikiran kami, ilhamkanlah kecerdasan kepada kami, dan mudahkanlah kami dalam menerima ilmu. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang menjadikannya mudah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Hanya kepadamu kami memohon, tiada daya dan upaya melainkan semua atas kehendak dan rahmat-Mu. Maka perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Kegiatan kepada Saudara Burhan. Waktu dan layar disilakan. Keluarga pasien. Nama pasien Tuan Heri. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Cek, suara saya juga terdengar. Terdengar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti rangkaian seminar manajemen terapi cairan tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus PPNI Kota Tarakan bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur. Yang terhormat Ibu Dewi Haryanti Parman selaku Ketua DPD PPNI Tarakan. Yang kami hormati pengurus atau dari Bapelkes Kalimantan Timur, yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir di dalam Zoom, yang kami hormati seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar dalam seminar manajemen terapi cairan pada tenaga kesehatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa peserta pada kegiatan ini adalah 188 orang, kemudian terdiri dari beberapa profesi, yakni perawat, bidan, dokter, D3 Farmasi, dan penata anestesi, serta alhamdulillah ternyata ada beberapa mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Tentu saja kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena selaku tenaga kesehatan terapi cairan terkadang kita abaikan, ya, tak kala di mana kita punya niat untuk menolong, namun ternyata niat kita malah
bahkan bisa membunuh atau membuat pasien bertambah parah. Sehingga perlu memang diketahui bagaimana sih terapi cairan yang benar dan tepat, sehingga kami dari panitia berinisiatif mengundang para pakar atau ahli dalam bidangnya. Nanti pembicara pertama dari dokter bakteri spesialis anestesi, kemudian dari Bapak Ahmad Pujianto dari Borneo, Universitas Borneo Tarakan, kemudian Ibu Tri Pranawingsi, beliau selaku perawat di tim luka khusus Persada Malang. Nah, narasumber-narasumber ini kita sudah siapkan khusus untuk memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan para peserta mengikuti kegiatan sampai akhir. Kemudian tentu saja dalam kegiatan ini ada beberapa kendala karena memang kita melalui Zoom dan pembelajaran juga melalui dengan pelataran sehat. Nah, kendala ini menjadi tantangan bagi kita semua. Beberapa teman memang belum punya akun dan ada yang sudah punya akun namun belum mentautkan ke pelataran sehat. Nah, tadi malam sudah kita rapatkan juga kendala-kendala Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan kegiatan yang pelataran sehat akan kita follow up. Kegiatan untuk di pelataran sehat, walaupun acara hari ini telah selesai, akan kita pantau sampai H+2. Jadi jangan khawatir, tidak perlu di chat lagi di dalam Zoom lagi, belum punya ini dan itu. Kita akan bantu sampai Bapak Ibu selesai. Ya. Kemudian tantangan berikutnya memang ada beberapa teman yang di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya masih bermasalah ya di Kalimantan, daerah Malino, di Longlong. Nanti kita akan pantau juga, kita bantu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akses memulai pembelajaran, boleh sambil-sambil sampai selesai. Kemudian mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf bila dari mulai registrasi sampai nanti terakhir kegiatan ada beberapa kendala yang muncul. Insya Allah kami follow up secara pelan-pelan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Burhan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kita oleh Ketua DPD PPNI Kota Tarakan. Kepada Ibu Nurse Dewi Haryanti Parman MK, disilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Dr. Betrit Petronella, spesialis anestesi. Kemudian ada Bapak Ahmad Pujianto, Skepners MK. Ada Ibu Tri Pranawaningsi, Skepners ITN. Kemudian dari Badan Bapelkes Kalimantan Timur. Yang kami hormati pengurus DPD PPNI Kota Tarakan, kemudian panitia kegiatan seminar dan seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi walaupun melalui Zoom pada kegiatan seminar pada pagi hari ini.
Ini merupakan salah satu upaya dari kami, pengurus DPD PPNI Kota Tarakan, untuk dapat memfasilitasi teman-teman, baik teman sejawat maupun dari profesi lainnya, untuk dapat mengupdate ilmu teman-teman terkait dengan cairan. Nah, ini juga salah satu upaya kami ya dari DPD PPNI Kota Tarakan untuk memfasilitasi teman-teman dalam memenuhi angka kecukupan SKP yang dibutuhkan pada pengurusan perpanjangan SIP nantinya. Kami dari DPD PPNI Kota Tarakan bahagia sekali tentunya bertemu dengan Bapak Ibu di kegiatan ini, baik peserta yang ada dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan juga dari luar Tarakan atau luar dari Kalimantan Utara. Karena saya lihat ada juga nih yang peserta dari luar Kaltara. Terima kasih sudah bersedia dan mempercayakan kegiatan seminar ini kepada kami, ikuti kami tentunya, dan harapan kami kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang lebih buat Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan seminar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapelkes Kaltim sudah bersedia bekerja sama memfasilitasi di Satu Sehat. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, prepare kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan ini sampai nanti tuntas. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, panitia akan tetap mengawal Bapak Ibu yang akunnya belum bisa terdaftar di Satu Sehat atau sudah terdaftar tapi belum bisa masuk di pelataran sehat terkait dengan kegiatan seminar pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mempercayakan mengikuti kegiatan seminar di DPD PPNI Tarakan, baik itu teman sejawat maupun dari organisasi profesi kesehatan lainnya. Mungkin itu dari saya. Selamat mengikuti seminar. Semoga memberikan manfaat lebih. Dan apabila ada kekurangan dari pelaksanaan seminar ini, kami dari pengurus DPD PPNI Kota Tarakan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk acara inti pada hari ini, izinkan kami selaku panitia untuk mengambil dokumentasi peserta terlebih dahulu. Minta tolong untuk operator standby, ya. Kemudian kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera agar kami bisa mendokumentasikan seluruh peserta yang hadir. Oke, silakan kepada operator. Ya, slide 1 siap-siap. Oke. Slide 2. Slide 3. Ada yang belum buka kamera? Ya. Senyum. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Terakhir slide 7. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih operator.
Selanjutnya kita masuk dalam acara inti. Jadi Bapak Ibu hadir, seluruh peserta yang hadir secara virtual hari ini untuk webinar tentang manajemen terapi cairan bagi tenaga kesehatan akan menghadirkan 3 narasumber yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Dan tentunya acara webinar ini akan dipandu oleh moderator handal, yaitu Saudara Nurse Amin Febrianto Liputo Sarjana Keperawatan. Beliau, saya bacakan CV-nya sebentar ya sedikit. Sebelum kita masuk, beliau lahir di Gorontalo tanggal 11 Februari. Kemudian untuk pendidikan terakhir, beliau mengenyam pendidikan di S1 Nurse Universitas Brawijaya. Dan untuk riwayat pengalaman kerjanya, beliau bekerja di RSUD Dr. Yusuf Haji SK Haji Yusuf SK di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai perawat pelaksana ruang ICU dari tahun 2008 dan sekarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai kepala ruang ICU di rumah sakit yang sama. Untuk pengalaman organisasi dan pelatihan saya rasa cukup banyak dan tidak bisa dibaca ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Nurse Amin Liputo, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin menanyakan kepada panitia dan peserta, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Dengar. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang mempercayakan saya sebagai pemandu dalam webinar kita kali ini tentang manajemen terapi cairan bagi tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan DPD PPNI Kota Tarakan. Untuk webinar atau seminar kita pada hari ini ada 3 materi yang akan disajikan. Materinya cukup menarik semuanya dan sasarannya pun luas, bukan hanya untuk perawat, tetapi juga untuk bidan, dokter, farmasi, dan apoteker. Nanti ada 3 narasumber yang seperti MC sampaikan, handal dan ahli di bidangnya. Yang pertama itu Dr. Beatrix Petronella atau yang dikenal dengan Dr. Nella. Rekan kerja saya juga di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK. Ini akan membawakan materi tentang terapi cairan pada pasien dewasa. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi kedua tentang penanganan dan asuhan pada pasien shock dibawakan oleh Nurse Ahmad Pujianto SKEP MKEP. Beliau merupakan dosen keperawatan Universitas Borneo Tarakan. Kemudian yang ketiga materinya tentang manajemen cairan pada luka bakar. Ini mohon izin ini sebagai pengampu saya juga dulu waktu di Malang, Ibu Tri. Ini memang sudah pakar luka bakar di Malang dan Jawa Timur. Baik, mungkin langsung saja kita ke materi yang pertama. Panitia mohon bisa ditampilkan CV dari Dr. Nella. Jadi kami ingatkan kembali untuk peserta. Jadi untuk satu sesi ini akan diselenggarakan selama 45 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menampung semua pertanyaan dan sharing dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, baik. Sudah ada CV dari Dr. Nella. Kita bacakan. Baik, terima kasih panitia. Nama lengkap Dr. Beatrix Petronella Palangda, spesialis anestesi, lahir di Nunukan 14 Maret, kemudian tinggal sekarang di Jalan Ledang Dalam, Kelurahan Pengungsian Tarakan Tengah, kemudian bekerjanya yang saya tahu sebelumnya di Rumah Sakit Malinau, sebelum di Tarakan. Nah ini kita lihat ya, di Rumah Sakit Malinau. Beliau juga
sebagai Kepala Instalasi Perawatan Intensif di RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kemudian untuk bisa di bawah, oke, baik. Ya mungkin sudah banyak ya pengalaman bekerja dari beliau ya. Dimulai dari sebagai dokter umum di Rumah Sakit RSUD Sangatta di Kalimantan Timur, kemudian sampai sekarang di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK. Baik, terima kasih. Dr. Nela juga sudah bergabung bersama kita. Mohon izin untuk panitia untuk materi nanti disiapkan. Oke, untuk layar dan waktunya kami persilakan untuk Dr. Nela. Ada 45 menit nanti beserta dengan tanya jawab. Jadi eh, lebih mendetail untuk pembahasan materi webinar kita kali ini. Baik, silakan Dr. Nela. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Amin untuk kesempatannya bagi saya untuk memberikan materi ini. Saya akan izin share untuk screen saya. Apakah sudah terlihat ya? Belum ya? Apakah sudah terlihat? On the way, ya sudah. Baik. Sudah ada. Baik, saya akan langsung saja membawakan materi yang diminta untuk saya men-sharingkan kepada teman-teman. Jadi mungkin selama ini kita itu sudah sering ya mendengar terapi cairan atau bahkan kita sudah sering melihat pasien itu dapat infus dan sebagainya, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari suatu terapi. Saya diberikan judul terapi cairan pada pasien dewasa dan mungkin untuk topik ini sebenarnya suatu topik yang sangat luas, namun saya coba untuk membawakannya secara umum dan mudah-mudahan bisa tepat waktu selesainya. Oke, sebagai pendahuluan ini saya ambil dari tulisan dari National Institute for Health and Care Excellence. Di situ dinyatakan bahwa sekitar 80% pasien yang ke rumah sakit itu akan mendapatkan terapi cairan. Jadi sekitar 80% dari pasien-pasien kita itu mendapatkan infus. Dan yang menjadi perhatian adalah ternyata 1 dari 5 pasien yang menderita dari pasien itu menderita komplikasi atau morbiditas dari akibat pemberian cairan itu. Jadi yang tadinya dia mau datang untuk berobat, ternyata kita tambahin nih 1 dari 5 pasien, sekitar 20%, dan itu adalah angka yang cukup besar, sehingga terapi cairan ini perlu mendapat perhatian dari kita semua sebagai nakes. Kemudian sebelum kita bicara lebih lanjut tentang terapi cairan, ada baiknya kita mengingat kembali anatomi dari cairan tubuh manusia. Anatomi cairan tubuh manusia ini jadi tubuh manusia terdiri dari cairan, kemudian 60% itu adalah air dan 40%-nya adalah jaringan. Nah, air ini memang dari beberapa literasi itu ada yang mengatakan 55-75% air itu di dalam tubuh manusia. Dan itu adalah tergantung dari usia, jenis kelamin maupun komposisi cairan tubuh, komposisi tubuh termasuk lemak tubuh manusia. Nah, air yang 60% ini akan terbagi lagi menjadi 2 kompartemen, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, atau cairan yang di dalam sel dan cairan yang di ekstrasel. Dan kebanyakan cairan itu adalah cairan di dalam sel, atau sekitar 60%. Kemudian cairan ekstraseluler ini itu juga akan terbagi lagi menjadi 3 kompartemen. Yang pertama itu adalah interstisial atau cairan yang berada di antara sel, itu sekitar 12-15%. Kemudian intravaskuler itu sekitar 5% dan transselular. Transselular ini adalah cairan yang tidak ikut di dalam peredaran darah dan dia juga bukan bagian dari intersel maupun interstisial. Itu contohnya cairan limfe, cairan LCS, humor akus, cairan sendi, pleura, dan sebagainya. Cairan ini walaupun 1%, tetapi memegang peranan yang sangat penting dalam keseimbangan tubuh manusia. Jadi ini gambar skematiknya.
ini cairan interseluler, kemudian cairan yang di antara sel ini adalah cairan interstisial, kemudian cairan plasma adalah cairan intravaskuler, dan cairan transseluler, tidak digambarkan di sini. Selain dari anatomi cairan tubuh manusia, kita juga harus mengetahui komposisi apa yang ada di dalam cairan tubuh manusia. Ini penting dalam kita menerapkan terapi kepada pasien kita. Jadi secara umum itu komposisinya mirip dari plasma, interstisial, dan intraseluler itu mirip, cuman kadarnya atau konsentrasinya berbeda. Di mana pada plasma dan interstisial itu dia mengandung komposisi yang mirip-mirip. Hanya di sini memang protein di interstisial itu yang paling rendah, kemudian yang paling tinggi protein itu terdapat pada sel. Untuk komposisi natrium sendiri di intraseluler itu sangat rendah, sedangkan di interstisial dan plasma itu cukup tinggi. Yang tinggi di dalam intrasel juga itu adalah kalium. Jadi kalium cukup tinggi di dalam intrasel. Ketiga kompartemen ini itu tidak bisa bercampur satu dengan yang lainnya. Jadi kita bukan seperti ember di dalam tubuh kita ini, tetapi ketiga kompartemen ini dipisahkan oleh pembatas. Jadi kalau antara plasma dan interstisial itu dipisahkan oleh dinding pembuluh darah, dan kalau dari interstisial dan intraseluler dipisahkan oleh membran sel yang sifatnya semi permeabel. Kondisi ini juga memungkinkan tetap adanya terjadi pertukaran dari cairan tubuh manusia ini sendiri. Nah, ini mekanisme perpindahannya. Yang pertama itu adalah perpindahan dari intravaskuler ke interstisial. Jadi secara skematik digambarkan seperti ini adalah persamaan Starling klasik. Jadi dari persamaan Starling klasik itu dinyatakan bahwa area di N kapiler atau postcapillary artery itu dan di venus atau venula itu merupakan suatu membran yang semi permeabel, sehingga memungkinkan terjadinya kondisi filtrasi dan absorpsi dari cairan. Jadi terjadinya filtrasi dan absorpsi ini dipengaruhi oleh dua tekanan. Mungkin kita sudah pernah dengar namanya tekanan hidrostatik atau tekanan yang dihasilkan oleh cairan kepada dinding pembuluh darah atau dinding suatu sel, kemudian tekanan onkotik atau tekanan yang dihasilkan oleh tekanan koloid atau protein yang ada di dalam pembuluh darah yang menahan cairan itu di dalam pembuluh darah. Nah, kalau di arteriola atau di pos kapilernya itu, tekanan hidrostatik lebih tinggi dibandingkan tekanan onkotik, sehingga tekanan hidrostatik ini memungkinkan cairan keluar dari pembuluh darah ke interstisial. Dan sebaliknya di venula itu tekanan onkotik lebih tinggi dibandingkan tekanan hidrostatik, sehingga tekanan onkotik ini akan menarik cairan dari interstisial atau terjadi reabsorpsi. Nah, tetapi ini adalah persamaan Starling klasik yang pada perkembangannya, penelitian-penelitian selanjutnya ternyata proses filtrasi dan absorpsi dari cairan antara pembuluh darah dan interstisial tidak berjalan sesederhana ini. Jadi ternyata dari penelitian berikutnya itu ditemukan adanya cairan di dalam pembuluh darah ini terbagi atas 3, yaitu plasma, kemudian RBC atau sel darah, kemudian ada yang namanya endothelial surface layer. Apa itu endothelial surface layer? Jadi ini adalah cairan yang berikatan dengan ada namanya glycocalyx. Glycocalyx ini adalah suatu lapisan membran endotel. Jadi dia serupa sebagai rangka dari cairan lapisan endotel itu sendiri dan merupakan cairan proteoglycans. Jadi proteoglycans ya. Nah, dia berikatan dengan cairan. Cairan endothelial surface layer ini tidak ikut di dalam aliran darah, tetapi dia sangat menentukan tonus dari pembuluh darah atau tonisitas dari pembuluh darah itu sendiri,
Di samping itu juga berperan pada menentukan laju filtrasi dari intravaskuler ke interstisial. Nah, kemudian untuk kembalinya cairan dari interstisial ke intravaskuler, itu juga ternyata hanya 10% yang mengikuti metode yang diungkapkan oleh Starling ini. Jadi hanya sekitar 10% saja yang masuk melalui reabsorpsi. Sisanya itu ternyata adalah peran dari cairan limfatik. Kalau dari literasi itu aliran limfatik kita sekitar 2-4 liter per hari. Jadi ini memang memiliki peran penting untuk mengembalikan cairan interstisial ke intravaskuler. Nah, selanjutnya untuk perpindahan dari interstisial ke intraseluler dan sebaliknya itu terjadi dengan dua mekanisme. Yang pertama itu adalah secara aktif, yaitu membutuhkan energi. Jadi melalui NAK pump dan melalui karir protein. Jadi dia membutuhkan energi untuk terjadinya. Yang kedua adalah berlangsung secara pasif atau akibat perbedaan gradien konsentrasi atau gradien konsentrasi, perbedaan konsentrasi. Jadi misalnya glukosa, maka dia kalau dia banyak di luar di interstisial, maka dia akan masuk ke dalam sel melalui pasif ini. Nah, itu untuk mekanisme perpindahan cairan sendiri. Sebenarnya apa sih fungsi cairan tubuh ini? Kenapa kok dia banyak sekali dan penting untuk kita ketahui anatomi dan fisiologinya? Jadi fungsinya yang pertama adalah sebagai homeostasis. Homeostasis itu adalah kemampuan untuk mempertahankan kondisi normal dari tubuh dengan pengaruh dari lingkungan yang berubah-ubah. Jadi tubuh kita memang dilengkapi dengan kemampuan homeostasisnya. Kemudian yang kedua, cairan juga berfungsi untuk mekanisme transport dari O2, nutrisi, dan sisa-sisa metabolisme. Jadi O2 itu nggak akan mungkin sampai ke dalam sel kalau tidak ada cairan yang membawanya, yaitu darah. Ya. Begitu pula nutrisi dan sebaliknya sisa metabolisme tidak bisa kembali ke aliran darah kalau tidak ada cairan yang membawa. Yang berikutnya itu reaksi metabolisme. Jadi reaksi metabolisme terjadi di dalam sel dan ini membutuhkan cairan sebagai katalisnya. Kemudian juga cairan ini berperan sebagai regulasi temperatur dan yang terakhir adalah untuk tekstur dari jaringan. Ini kalau kita lihat gambaran skematik ini, jadi bahkan jaringan tubuh yang paling padat sekali yaitu tulang itu memiliki komposisi cairan sekitar 31%. Jadi begitu pentingnya cairan ini di dalam tubuh kita. Nah, untuk cairan sendiri dia harus seimbang. Jadi antara yang masuk dan keluar itu harus seimbang. Yang masuk itu melalui minum, makan, dan metabolisme. Yang keluar itu ya melalui keringat, respirasi, atau biasa kita sebut keduanya ini IWL. Kemudian ada juga urin dan melalui feses. Selain itu, ada mekanisme yang terjadi kadang-kadang yang sifatnya patologis yang menyebabkan keluarnya cairan secara tidak normal. Misalnya pada trauma terjadi perdarahan atau pada luka bakar di mana terjadi penguapan yang jumlahnya sangat banyak karena kerusakan dari kulit. Nah, sebenarnya apa sih terapi cairan ini? Jadi terapi cairan adalah pemberian cairan melalui intravena. Jadi terapi cairan hanya dibatasi pemberian cairan melalui intravena yang dapat berupa kristaloid maupun koloid. Jadi kalau dia intraarteri nggak mungkin, dan kalau dia diberikan parenteral enteral itu juga bukan disebut sebagai terapi cairan. Tentunya sebagai terapi memiliki indikasi. Yang pertama itu adalah resusitasi, yang kedua maintenance, yang ketiga replacement atau menggantikan, yang keempat adalah sebagai nutrisi. Kemudian sebagai terapi maka cairan juga memiliki ya dia sebagai obat ya. Kemudian pasti ada dosisnya, durasi pemberiannya, dan bagaimana dia dikeluarkan atau deeskalasi. Untuk jalur pemberian sendiri, kita mengenal dua yang secara umum, yaitu yang pertama itu intravena perifer. Jadi ini yang kadang-kadang yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, yaitu pemakaian
intravena perifer. Jadi jalurnya perifer, pemakaiannya singkat dan biasanya pada cairan yang tidak iritatif. Nah, jalur yang kedua yaitu pemberian melalui kateter vena sentral. Kateter vena sentral ini diberikan pada kondisi-kondisi obat-obatan atau cairan yang iritatif sehingga dia tidak membuat kondisi plebitis ataupun pecahnya pembuluh darah di perifer. Selain itu, untuk kateter vena sentral juga dipakai untuk hemodialisa atau cuci darah dan pada indikasi pengambilan sampel darahnya berulang. Ini tempat-tempat dari vena sentral yang digunakan. Yang pertama itu jugular interna, lalu subclavia, lalu juga femoralis. Nah, ini ada namanya PICC. Ini adalah peripheral insert catheter sentral. Jadi dia memasukkan kateter ke vena sentral tetapi melalui perifer. Ini juga sudah sering digunakan biasanya pada bayi-bayi ya. Kemudian bagaimana ketika kita memberikan terapi cairan? Kita harus mengingat 4W, yaitu yang pertama, when to start IV fluid. Jadi kapan kita memulai pemberian cairan. Yang kedua, kapan kita stop. Kalau ada mulai harus ada stopnya. Nggak bisa langsung dikasih terus ya. Kemudian kapan kita memulai untuk removal-nya. Dan yang berikutnya, kapan kita stop untuk removal-nya. Ini hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian cairan. Jadi seringkali mungkin kita dapati pasien itu masuk ke rumah sakit, dokternya langsung bilang pasang infus. Berapa dok? Ya asal netes. Kita tidak mengakses dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dari cairan itu. Dan itu akan menjadi rentan terjadinya komplikasi. Ya. Ini ada satu algoritma yang dibuat oleh National Institute for Health and Care Excellence. Dan algoritma ini dari literasi yang saya baca sampai saat ini masih rekomen untuk digunakan pada terapi cairan. Kalau sekilas kita lihat ini memang ribet sekali ya, tetapi sebenarnya dia hanya terbagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah assessment, lalu fluid resusitasi, kemudian maintenance, dan replacement, dan redistribusi. Kita mulai satu-satu. Jadi yang pertama, ketika pasien itu datang ke rumah sakit atau ke tempat kita, yang harus kita lakukan adalah pasti primary survey. Primary survey itu adalah menilai ABCDE dari pasien tersebut untuk memutuskan apakah dia status volumenya hipovolum dan membutuhkan cairan. Gimana caranya dok? Ya ini udah dikasih panduannya. Dari systolic blood pressure-nya, sistolik ya, kurang dari 100, kemudian heart rate-nya lebih dari 90, kemudian capillary refill time-nya lebih dari 2, atau perabaan perfusi di perifer itu terdapat dingin dan lembab, respirasi rate-nya lebih dari 20, NEWS ini adalah EWSS kalau kita ya, NEWS ini National Early Warning System, jadi lebih dari 5. Kalau kita di sini pakainya EWSS, dan bisa juga dilakukan tes responsif cairan itu dengan passive leg rising test. Tetapi dari rekomendasi literasi ada untuk kondisi emergensi, maka PLR sendiri ini tidak menjadi sesuatu yang bisa diandalkan karena monitoringnya harus monitoring yang real time. Jadi dia harus pakai advance monitoring. Tetapi dengan blood pressure, heart rate pun kita sudah bisa memutuskan apakah pasien ini kondisinya hipovolum atau membutuhkan cairan resusitasi. Bila iya, maka algoritmanya yang berlaku adalah algoritma resusitasi. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan defisit dari cairan dan memberikan respon. Kemudian pemberian cairannya adalah dilakukan dengan memberikan bolus 500 ml kristaloid. Kristaloid yang mana dok? Kristaloid yang mengandung sodium 131 sampai 154 atau yang isotonus. Diberikan berapa lama? Diberikannya kurang dari 15 menit.
Jadi diberikan cairan 500 ml kurang dari 15 menit. Cairan apa? Cairan isotonis. Setelah itu harus diakses ulang lagi. Apakah pasien ini masih membutuhkan cairan atau dia masih dalam keadaan hipovolum? Kalau tidak, maka kita cari apakah memang ada tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock apa mungkin nanti materi berikutnya ya. Tapi secara umum ya kurang lebih sama dengan yang di atas dan ditambah dengan mungkin letargi dan sebagainya. Lalu kalau ada, maka kita harus sudah menghubungi tenaga yang lebih ahli atau orang yang lebih ahli dalam memberikan terapi cairan. Bila tidak ada, maka kita harus beralih ke algoritma algoritma 3. Nah, kalau ternyata dari asesmen kita yang di sini, oh ternyata dia masih butuh cairan, masih dalam kondisi hipovolum. Kita cari tahu dulu sebelumnya ini sudah dapat cairan kah? Kan kadang kita dapat rujukan tuh dari rumah sakit yang lain, sehingga mungkin di sana sudah diberikan cairan sebelumnya. Tapi bila tidak, maka kita bisa memberikan cairan lagi sekitar 250 sampai 500 ml kristaloid sesuai dengan target kurang dari 15 menit. Kemudian kita akan reases ulang. Dan kalau pemberian cairan kita sudah lebih dari 200, tapi ternyata pasiennya masih butuh juga, atau kondisinya hipovolum juga, atau tidak stabil, maka kita harus minta pertolongan dari yang lebih expert. Nah, kalau dia ternyata sudah diberikan 250, gimana dok? Ternyata dia masih blood pressure-nya kurang dari 100, ya udah itu waktunya untuk konsul ya, jangan ditambahin lagi. Ini untuk algoritma yang kedua. Nah, algoritma yang ketiga ini jadi dari assessment, kalau dia ternyata stabil saja blood pressure-nya lebih dari 100, heart rate-nya kurang dari 90 dan sebagainya atau sebaliknya dari ini, maka kita perlu melakukan secondary survei. Jadi kita lakukan anamnesa tentang historinya atau riwayatnya, apakah dia ada keterbatasan intake atau ada kehilangan yang abnormal, misalnya muntah dan sebagainya, atau ada komorbid. Kemudian tetap kita lakukan evaluasi dari tanda vital, juga kita lakukan monitoring dari fluid balance sebelumnya, atau dari EWSS sebelumnya, atau dari berat badan sebelumnya. Jadi sebelum sakit dengan setelah sakit itu kita bisa evaluasi. Kemudian dari laboratorium, darah lengkap, ureum kreatinin, dan elektrolitnya. Kalau pasien itu ternyata tidak ada masalah, nah apakah pasien itu masih bisa mendapatkan makanan atau minuman dari oral atau enteral? Kalau memang bisa, nah maka itu dipakai ya. Jadi dianjurkan untuk nutrisi melalui enteralnya. Tetapi bila tidak, maka kita harus melihat lagi apakah memang ada kehilangan atau redistribusi atau replacement dari suatu cairan, sehingga itu nantinya akan kita masukkan ke algoritma 4. Ternyata tidak ada udem, tidak ada demam paru, tidak ada aki dan sebagainya. Pasiennya itu dalam kondisi tanda kutip normal, maka dia akan masuk ke maintenance. Maintenance itu dilakukan dengan memberikan cairan 25-30 ml per kilogram berat badan per harinya. Kemudian untuk garamnya 1 milimol per kilogram per hari. Kemudian kebutuhan gulanya 50-100. Nah, setelah itu bagaimana dok? Setelah itu tetap ada namanya monitoring. Jadi di monitoring kalau tidak dibutuhkan, ya di stop saja untuk terapinya. Dan lebih dianjurkan untuk jangka panjang adalah penggunaan nasogastrik atau enteral terapi. Kemudian untuk algoritma 4. Jadi algoritma 4 itu kalau kita sudah mengakses semuanya, ternyata kita mendapatkan adanya tanda-tanda dehidrasi, fluid overload, atau dia ada diare, atau muntah, atau kolostomi bagnya terlalu banyak, kemudian ada edema yang sangat banyak, edema anasarka atau severe sepsis, maka asesmen atau pemberian cairannya itu disesuaikan dengan kebutuhannya, ditambahkan atau dikurangkan tergantung dari penyakitnya. Dan ini dilakukan oleh
yang sudah ekspor. Untuk monitoringnya sendiri tetap dilakukan sebagaimana yang tadinya. Ini untuk pemberian terapi. Nah, ini untuk tanda-tanda defisit cairan. Seringkali kita dapat pasien ini dengan dehidrasi, dehidrasi ringan sedang. Ini tanda-tandanya. Gimana caranya menentukan ya? Dilihat satu-satu dari tanda-tanda kesadarannya, apakah dia respon, mengantuk, atau tidak ada atau udah koma ya. Kemudian kardiovaskulernya ada tidak takikardi. Kalau ada takikardi berarti itu paling minimal sudah ringan, dehidrasinya udah ringan. Kemudian dari mukosanya itu lidahnya kering, turgornya turun, nah itu udah mulai ya dehidrasi ringan. Berapa defisitnya dok? Ini perkiraan ya. Defisitnya diperkirakan kalau ringan itu sekitar 3-5%. Untuk yang sedang itu 6-8% dan yang berat itu 10%. Kemudian bagaimana kita memberikan cairannya? Itu dengan cara yang pertama kita estimasi dulu derajat dehidrasinya sesuai dengan klinis pasien. Kemudian dikalikan berat badan, hasilnya itu adalah dalam liter. Jadi hasilnya dalam liter, misalnya 10% pada pasien berat badan 50 kilo, maka hasilnya adalah 5 liter. Nah, 5 liter ini ditambahkan cairan maintenance-nya. Cairan maintenance tadi diberikan 25-30 cc per kilogram berat badan per hari. Itu ditambahkan, kemudian dibagi dalam 24 jam, dibagi 2 kali pemberian, yaitu 8 jam pertama dan 16 jam kedua. Ini untuk penanganan pada dehidrasi. Nah, kemudian kadang-kadang terjadi juga kehilangan darah ya. Ini saya tidak akan bahas satu-satu, tetapi kita bisa melihat estimasinya dari klinis pasien juga. Jadi kita selalu dilengkapi dengan tools klinis pasien dan perkiraan kira-kira berapa. Dan untuk penggantiannya, ini dianjurkan adalah kristaloid. Kristaloid, kalau dia udah kelas 3, itu kehilangannya sudah 30-40%, maka kita menganjurkan untuk combine dengan darah, ya. Apalagi kalau sudah 4%. Nah, untuk jenis-jenis cairan sendiri, ini yang paling sering ya, yang paling banyak, ini adalah kristaloid. Kristaloid itu adalah cairan dengan molekul kecil, sehingga dia mudah melewati membran semi-permeable. Kemudian untuk koloid sendiri, koloid ini sebenarnya adalah kristaloid, tapi dia mengandung makromolekul atau molekul besar yang memungkinkan untuk mengikat cairan sehingga tekanan onkotiknya atau tekanan koloidnya lebih tinggi sehingga dia tidak mudah melewati membran semi-permeable. Yang berikutnya adalah cairan nutrisi parenteral. Jadi cairan ini mengandung kalori, ada asam amino, ada gula, dan ada lemaknya. Yang berikutnya adalah darah dan komponen darah. Kemudian untuk cairan kristaloid sendiri, ini terdiri atas 3. Yang pertama itu cairan isotonis. Cairan isotonis tentu osmolaritasnya mirip dengan plasma, sehingga dia bisa bertahan di ekstraseluler, itu di interstisial dan intravaskuler. Tapi penggunaannya biasanya pada defisit intravaskuler. Contohnya ya sering kita lihat ya, RL, NaCl, asring, ringerkundin ya. Kemudian ini gambar skematiknya. Jadi yang merah ini adalah sel. Saya mohon maaf mungkin agak kurang jelas terlihat. Ini ada lingkaran abu-abu. Lingkaran ini adalah gambaran dari cairan isotonis. Jadi pada cairan isotonis, pertukaran air dari sel dan interstisial itu berlangsung seimbang sehingga tidak terjadi edema pada selnya. Kemudian yang kedua itu adalah cairan hipotonis. Cairan hipotonis itu osmolaritasnya lebih rendah dari plasma, sehingga dia mudah sekali shifting ke dalam sel. Jadi sel itu tadi kan kita udah belajar bahwa sel itu banyak mengandung protein, sehingga tekanan onkotiknya memang tinggi. Nah, kalau cairan di sekitarnya itu hipotonis, maka dia akan diserap masuk ke dalam sel. Kondisi ini, cairan ini digunakan pada kondisi defisit intraseluler, misalnya pada kondisi diabetik ketoasidosis atau pada hiperosmolar hyperglycemic state. Kemudian sebaiknya dihindarkan pada pasien yang ICP meningkat. Ini contoh cairannya itu
diracik biasanya ini. NaCl 0,45% dan NaCl 0,33%. Jadi kalau skematiknya seperti ini. Dia itu mudah masuk ke dalam sel sehingga selnya itu jadi udem. Jadi sebenarnya sih tujuannya bukan membuat udem selnya, tapi mengisi kondisi dehidrasi dari sel itu sendiri. Jadi kalau sudah terlalu banyak atau berlebihan, dia malah bisa merusak sel. Selnya bisa pecah karena dia udem ya. Kemudian cairan hipertonis. Cairan hipertonis ini osmolaritasnya lebih dari plasma. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan cairan dari dalam sel. Misalnya itu pada kondisi edema cerebri kita gunakan NaCl 3%, kemudian mannitol ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyerap mengeluarkan cairan dari dalam sel. Tapi tujuannya bukan untuk membuat sel kempes seperti ini, tapi sel yang dari edem seperti ini dijadikan ke sel normal seperti kalau pasien isotonis. Jadi itu fungsinya. Ya. Kemudian untuk kristaloid sendiri keuntungannya memang elektrolitnya seimbang. Beberapa itu yang mengandung laktat dan asetat berfungsi sebagai buffer. Buffer itu adalah yang mempertahankan asam basa dari tubuh. Kemudian tidak ada reaksi alergi, pengaruhnya terhadap homeostasis ringan atau minimal, bisa sampai ke mikrosirkuler dan yang paling penting dia murah. Ya. Untuk kerugiannya, ya karena dia osmolaritas atau plasma berat jenisnya itu rendah, sehingga dia itu membutuhkan volume plasma yang cukup banyak untuk meningkatkan volume plasma. Jadi biasanya 2-4 cc per kilo berat badan. Dan dia mudah menyebabkan edema karena dia bisa sampai ke interstisial. Selain itu, karena dia dibutuhkan banyak, maka dia bisa menyebabkan hipotermi pada pemberiannya. Karena itu biasanya di ruang operasi itu karena kita butuh cairan banyak, kita hangatkan cairannya. Kemudian untuk koloid sendiri. Nah, koloid sendiri ini memang dia tahan lama di intravaskular ya, karena ada molekul besar yang mengikat cairan. Dia dapat meningkatkan tekanan onkotik plasma, meningkatkan aliran darah ke mikrovaskuler, dan untuk menyebabkan edema dari beberapa literasi yang ada dan yang terbaru itu tidak ada perbedaan yang bermakna dibandingkan dengan kristaloid. Jadi koloid pun bisa menyebabkan edema di jaringan, dan kalau dia overload di jaringan, maka dia akan sangat sulit untuk ditarik karena onkotiknya udah tinggi di dalam interstisialnya. Kerugian lainnya dia mengganggu fungsi ginjal karena untuk ekskresinya membutuhkan kerja ginjal yang lebih. Kemudian untuk HES sendiri dia mempengaruhi faal koagulasi. Jadi dia menghambat pembekuan darah sehingga HES saat ini sudah lumayan ditinggalkan. Karena dia molekulnya besar juga memicu reaksi anafilaktis, dan yang satu lagi adalah dia memang lebih mahal ya. Untuk nutrisi parentral sendiri, nutrisi parentral ini saya nggak akan bahas lebih jauh, tapi secara umum saja, nutrisi parentral ini hanya digunakan bila terjadi gangguan pada GI tract, atau bila absorpsinya tidak optimal, atau enteral nutrisinya kurang, misalnya pada malnutrisi ya. Jadi bisa ditambahkan nutrisi parentral. Jalur pemberiannya kalau jangka pendek bisa lewat periset, kalau jangka panjang dianjurkan melalui CVC. Dan efek sampingnya ini yang menjadi perhatian penting adalah electrolyte imbalance karena elektrolitnya memang nggak seimbang. Kemudian ada abnormal asam basa karena asam basa sendiri sangat dipengaruhi oleh elektrolit. Kemudian bisa terjadi glucose intolerance, hipertrigliserida, trombosis, infeksi IV line, juga parenteral nutrisi associated liver disease. Jadi parental dalam penggunaannya tidak kayak makanan biasa yang bisa dimakan sehari-hari ya. Ini juga memiliki efek samping sehingga dalam penggunaannya benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian untuk transfusi darah sendiri, ini juga saya tidak akan bahas lebih dalam, tetapi secara umum saja. Indikasinya adalah yang pertama untuk RBC sendiri, itu adalah pasien anemi. Pasien anemi kalau dia stabil atau hemodinamiknya stabil, sadar baik, maka
indikasi untuk transfusinya adalah pada HB7. Kemudian kalau dia memiliki penyakit kardiovaskuler, maka dia indikasi transfusinya adalah HB8 karena darah dipakai untuk meningkatkan delivery oksigen dari pasien. Kemudian kapan RBC itu diberikan kalau yang pada kondisi akut? Jadi kondisi akut adalah kalau ada kehilangan darah yang aktif atau kondisi yang menyebabkan pasiennya itu kompensasi dengan takikardi. Pasiennya nampak lemas dan sesak saat aktivitas, maka itu walaupun HB-nya masih 9, itu tetap butuh untuk dilakukan transfusi. Yang berikutnya untuk FFP, ini kalau pada kondisi membutuhkan faktor koagulasi. Jadi misalnya kehilangan darah yang sangat banyak sehingga dia membutuhkan faktor koagulasi, maka kita tambahkan FFP. PLT juga demikian kalau ada defisiensi dan disfungsi dari platelet. Bagaimana dengan whole blood? Whole blood sendiri atau komponen darah yang mengandung RBC, FFP, dan PLT ini tidak dianjurkan. Memang WB ini mulai ditinggalkan dan orang lebih memilih ke arah komponen darah. Nah, untuk komplikasinya, komplikasi transfusi ya alergi, infeksi, ya karena banyak dia namanya darah ya, reaksi hemolitik, kemudian trali, tako, dan gangguan elektrolit ini terkait dari pengawet yang ada di dalam darah itu. Biasanya pakai sitrat. Nah, sitrat itu dia mengikat kalsium sehingga pada kondisi saya kira saya hilang signal. Silakan Oke, saya dilanjut. lanjutkan kembali. Ya, jadi untuk pemberian cairan sendiri, ini kita harus melakukan monitoring ya. Monitoringnya itu tidak bisa ketika kita memberikan cairan infus kepada pasien tidak bisa hanya dilihatin. Jadi memang ada monitoring atau tertulis ya. Kita membutuhkan monitoring yang reguler. Jadi ada berkala gitu. Yang pertama itu EWSS. Kenapa EWSS? Karena EWSS ini mencakup tanda vital serta fungsi vital dari pasien itu sendiri. Jadi kesadarannya dinilai, blood pressure, R-nya, kebutuhan oksigen tambahannya dinilai. Itu harus dilakukan pada semua pasien yang mendapatkan infus. Yang kedua, kita harus punya fluid balance chart. Jadi di ruangan pun bukan hanya di ICU atau di intensive care, itu harus ada fluid balance. Ya, kalaupun kita nggak tahu berapa cairan yang diberikan pada pasien termasuk yang lewat minum, itu tetap harus dicatat. Jadi itu menjadi setidaknya panduan kita ketika kita memberikan cairan. Yang berikutnya adalah berat badan pasien. Jadi kita mungkinnya itu setelah 3 hari dirawat udah naik 10% berat badannya. Naiknya bukan lagi